Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Kenalin, aku Erensi. Dan eh, untuk tubai sore ini, aku bakalan bahas bab 12.1 sampai 12.5. Bentar, aku mau share screen dulu. Share. Oke. Layar aku udah kelihatan kan ya? Oke. Oke, langsung aja. Oh ya, jadi soal yang dibahas ini tuh KBF tahun lalu dari berbagai fakultas. Gitu. Nah, untuk yang nomor 1 ini kan limit X, Y menuju 3,4. Nah, kalau misalkan soal kayak gini tuh kan pasti idenya tuh si penyebutnya bakalan kena coret, terus penyebutnya nggak bakal sama dengan 0 kalau disubstitusiin di limitnya itu kan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, yang atasnya itu konsepnya mirip kayak A pangkat 3 min B pangkat 3. Yang dimana ini kan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, di sini berarti kan A-nya sama dengan 4X, terus B-nya sama dengan 3Y ya. Jadi, yang atasnya itu kan 64X pangkat 3 min 27Y pangkat 3 ya. Nah, berarti kan ini 4X min 3Y dikali sama A kuadrat, berarti kan 16X kuadrat, plus AB berarti 12XY, plus B kuadrat, berarti kan 9Y kuadrat. Gitu. Nah, berarti limit X, Y menuju 3,4 itu 4X min 3Y dikali 16X kuadrat plus 12XY ditambahin 9Y kuadrat per 4X min 3Y. Nah, ini kan bisa kena coret, jadi bisa langsung kita substitusiin X-nya sama dengan 3, terus Y-nya sama dengan 4. Jadinya 16 kali X-nya 3 berarti 3 kuadrat tambah 12 kali 3 kali 4. Ditambahin 9 kali Y kuadrat. Y-nya 4 kuadrat. Ini sama dengan 432. Gitu. Jadi jawabannya ini C. Nomor 1 ada yang mau ditanya nggak? Harusnya ini masih sangat mudah, jadi aku langsung lanjut aja ke nomor berikutnya. Nah, ini selanjutnya kemiringan garis singgung kurva perpotongan permukaan ini dan bidang Y sama dengan 1 di titik 2,1,4/7. Nah, kalau kayak gini berarti kan ada garis singgung yang merupakan hasil perpotongan dari persamaan bidang ini dengan Y sama dengan 1 kan. Nah, ini berarti tinggal langsung substitusin aja si sama dengan 1-nya ke persamaan bidang, nanti kan si persamaan bidangnya bakalan terdefinisi pada variabel X dan Z, terus nanti kita cari turunannya gitu, jadi 2Z per 2X-nya di titik 2,1,4/7 ini. Jadi 7Z sama dengan 4 akar X kuadrat, terus Y-nya disubstitusiin sama dengan 1, berarti plus 1 kuadrat, minus 4. Terus ini didapatlah Z sama dengan 4/7 akar X kuadrat min 3. Langsung cari aja 2Z per 2X-nya di titik X-nya sama dengan 2 kan, karena itu kan di titik 2,1,4/7, jadi X-nya di 2 kan. Nah, ini tinggal diturunin aja, jadinya 4/7 dikali 1/2, ya kan? Iya. 2X. 2X per 2 akar X kuadrat
minus 3. Berarti kan ini disubstitusiin X sama dengan 2, jadi 4/7 kali, ini 2-nya coret aja, jadi 2/1. Ini sama dengan 8/7. Atau ini sekitar 1,1429. Gitu. Untuk nomor 2, dia mau ditanya dulu. Kalau mau nanya bisa langsung on mic atau direct message di chat juga nggak apa-apa. Oke, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, aku lanjut. Oke. Jika fungsi f(x)y sama dengan sekian, menurun paling cepat di titik ini, maka pada arah U sama dengan AI plus D, maka nilai A adalah, nah, berarti kalau kayak gini kan, ini menurun paling cepat ya. Biasanya kan kalau menurun paling cepat itu berarti minus nabla F gitu kan. Kalau misalkan naik paling cepat berarti kan nabla F. Nah, berarti ini kita cari dulu nabla F-nya, habis itu kita kali minus, habis itu dapatlah suatu vektor yang dimana vektornya ini searah sama si vektor U ini. Gitu. Jadi cari dulu nabla F di titik pi/6, pi/4. Nabla ini turunan fungsinya terhadap X, turunan fungsinya terhadap Y gitu. Cari dulu fx-nya atau turunan fungsi terhadap x-nya. Berarti kan sin 3x min y diturunin terhadap x, berarti kan 3 cos 3x min y ya. Aduh. Terus fy, turunan fungsi terhadap y, berarti kan minus cos 3x minus y. Gitu. Terus kalau misalkan di titik pi/6, pi/4, berarti kan didapatlah ini berapa? 3 per akar 2. Karena kan 3 kali setengah akar 2. Ya, karena kan ini cos 45 nanti. Jadi 3 per akar 2. Jadi. Terus ntar F-nya di titik pi/6, pi/4-nya itu nanti minus 1 per akar 2. Oke, jadi ini langsung tulis saja 3 per akar 2 minus 1 per akar 2. Nah, karena dia menurun paling cepat, berarti minus dari nabla F ini. Di titik pi/6, pi/4 ini. Berarti kan ini jadinya minus 3 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, terus kan nanti si vektor dari si ini itu searah sama si U ini. Jadi, karena dia searah, aku tulis kayak gini. Jadi minus nabla F, sabar. Oke, minus nabla F pi/6, pi/4, ini akan sama dengan suatu konstanta dikaliin sama vektor U, arah vektor U. Ya. Ini kan vektornya min 3 per akar 2, terus 1 per akar 2, terus satu konstanta, kali vektor U-nya. Nah, vektor U-nya, arah vektor U-nya kan A,1 ya, karena AI plus J kan. Jadi A,1. Nah, terus, berarti kan didapatlah si K-nya ini dari kan 1 per akar 2 sama dengan K kan. K kali 1 kan. Jadi K-nya sama dengan 1 per akar 2. Berarti si min 3 per akar 2 sama dengan K kali A kan. Yang dimana K-nya ini sama dengan 1 per akar 2. Jadi 1 per akar 2 A. Jadi dapatlah K-nya sama dengan minus 3. Gitu. Nomor 3 ada yang mau ditanya dulu?
Sorry tadi ada yang nanya, sorry tadi kenapa minus ya? Karena ini soalnya menurun paling cepat. Jadi si kecepatannya itu akan senilai dengan minus nabla F ini. Kalau misalkan dia naik paling cepat, nanti positif nabla F gitu. Iya, oke. Oke, aku lanjut aja. Sebentar. Punten di sekat kanan kenapa bisa K1? Oh, ini K kali 1 maksudnya. Jadi yang ini, itu dari sini. Kan ini 1 per akar 2 sama dengan K kali 1. Gitu. Jadi dapat K-nya sama dengan 1 per akar 2. Soal nomor 4 tuh skip aja deh. Itu soal tab 11 nyasar. Oh, oke. Nomor 4 mungkin bakal aku skip, soalnya ini juga nggak masuk di bab 12.1 sampai 12.5. Aku langsung lanjut aja deh ke yang nomor 5. Oke. Nah, fungsi f x, y sekian continue untuk x, y sama dengan 0,0. Jika k sama dengan, berarti kan ini maksud dari soalnya dia itu, sebentar. Oh, yang ini, oke. Berarti kan ini soalnya mau ada suatu limit x, y menuju 0,0 di K yang dimana ada nilainya gitu kan. Jadi si K-nya jadi dia punya limit gitu. Kalau didekati dari berbagai arah gitu. Nah, kalau di sini itu kan apa sih namanya? X, Y sama dengan 0,0 ya. Yang dimana ini kan 0 sama dengan 0 atau bisa aku terus juga X sama dengan Y gitu kan. Jadi aku dekati untuk X sama dengan Y gitu. Jadi aku tulis gini limit X, Y menuju 0,0. Nah, karena ini X sama dengan Y, disubstitusiin aja X sama dengan Y, jadi sin ini 8X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 4 kan, jadinya 16X pangkat 4. Terus per 1 min E pangkat 2X pangkat 4 ditambahin 2X pangkat 4, jadi 4X pangkat 4. Sebentar. Oh, putus-putus ya? Tadi aku putus-putusnya dari mana? Oh, enggak ya? Oh, oke. Oke, aku lanjut aja nih. Sebenarnya ini kan bisa juga gitu kan kalau kayak X sama dengan 2Y gitu kan. Karena kan 0 sama dengan 0 juga ntar kan. Cuman kan ini dia tuh kayak mau didekati dari berbagai arah, dia tuh bakalan definisi gitu, bakal ada nilai limitnya. Jadi mau yang penting ya udah, jadi aku biar gampang X sama dengan Y aja gitu. Oke. Nah, ini pakai L'Hopital aja. Oke, jadi limit X, Y menuju 0,0 diturunin berarti 64. X pangkat 3 cos 16 X pangkat 4 per minus 16, iya, minus 16 X pangkat 3, pangkat 4 X pangkat 4, gitu. Nah, disubstitusiin X, Y-nya di 0,0 kan nanti yang ini tuh cos 0 ya, cos 0 kan 1. Terus ini pangkat 0, pangkat 0 1, gitu. Berarti ini udah tinggal coret-coret aja. Berarti hasilnya 64 dibagi minus 16 berarti min 4 kan. Jadi benar tuh jawabannya yang D. Oh, oke. Kenapa dia nggak pakai L'Hopital model upper V? Oh, L'Hopital kan si pembilangnya diturunin, abis itu penyebutnya diturunin.
sekali. Sorry, tadi mau tanya itu tadi kenapa didekati dari X sama dengan Y. Kalau aku kan karena sih limit X, Y menuju 0,0 dikanya itu kan pasti punya nilai ya terdefinisi gitu, mau didekati dari arah mana aja. Nah, kalau yang ini aku biar gampang kayak X-nya sama dengan Y aja untuk X-nya sama dengan Y gitu. Kan bakalan kebukti juga ujung-ujungnya gitu. Dan kenapa X sama dengan Y? Karena kan ini X, Y sama dengan 0,0 kan 0 sama dengan 0 gitu. Jadi X sama Y. Dapat nilai K dari limit fungsinya. Oh. Ya ini bisa, aduh. Ini bisa langsung Y menuju 0 aja sih sebenarnya. Karena kan variabelnya cuman Y, X salah. X menuju 0, karena variabelnya X menuju 0. Karena variabelnya X doang. Mendapat nilai limit, sorry tadi kenapa bisa mendapat nilai K dari limit fungsinya ya? Mendapat nilai K. Oh. Kan maksud dari soal ini tuh, kita disuruh nyari nilai K, supaya dia itu terdefinisi untuk limit X, Y menuju 0,0. Gimana? Oke. Iya. Jadi kan maksud dari continue itu limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya. Gitu. Jadi supaya limitnya itu sama dengan K. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Mungkin bisa aku lanjut. Nomor selanjutnya. Nah, ini juga idenya mirip sama kayak soal yang tadi kan. Jadi tinggal substitusi aja ya sama dengan satunya ke persamaan bidangnya. Nanti si persamaan bidangnya bakalan terdefinisi pada variabel Z sama X aja. Nah, nanti kita cari do Z per do X yang di titik 2,1,3/2 ini. Gitu. Jadi, langsung aja 2Z sama dengan akar 6x kuadrat plus 5y kuadrat. Langsung substitusin aja y-nya 1 terus minus 20. Jadi 2z sama dengan akar 6x kuadrat minus 15. Berarti z-nya sama dengan akar 6x kuadrat minus 15 per 2. Terus kita cari do z per do x-nya. Di x-nya sama dengan 2 kan, karena di sini kan dia di titik 2,1,3/2 yang dimana x-nya sama dengan 2 itu. Jadi, do z per do x tinggal turunin aja si z-nya terhadap x, didapatlah berapa ya? 12x. Ya, 12x per 4. Ya, 4. Bener nggak sih? Bukannya dia udah diakarin ya? Bukannya diakarin. Artinya kan diakarin berarti 6x per 2 pangkat setengah. Iya. Jadi kan ini z-nya 6x kuadrat minus 15 pangkat setengah. 2. Tinggal turun. Terus di X sama dengan 2 berarti kan 24 per 4 kali akar 6 kali 4 minus 15. Ini sama dengan 24 per 4 berarti 6 2 berarti. Ada yang mau ditanya dulu?
Oke. Aduh. Diberikan fungsi f dan g yang terdefinisikan sekitar titik P di R kuadrat. Dengan diketahui soal seperti berikut, terus yang ditanya nilai B. Ini bisa pakai operator dari nabla F P G P plus 4 GP. Ini kan kalau penjumlahan bisa langsung dipisah aja ini, jadi FP GP plus nabla dari 4 GP. Gitu. Terus si yang ini, yang depannya ini, FPGP-nya, nabla FPGP-nya ini bisa dipecah lagi jadi kayak gini. Jadi FP nabla GP ditambahin GP nabla FP. Gitu. Oke, berarti kita cari dulu sih ininya. FPG nabla FP ini dalam kurung ya. Nabla FPGP berarti ini sama dengan FP-nya 2, terus nabla dari GP itu diketahui di soal min 2,2. Terus ditambahin GP-nya minus 1 kali nabla dari FP-nya 5, min 1. Ini berarti min 4, min 5 berarti min 9, terus 4 sama 1, 5. Bisa kita cari sih ini, nabla 4 kali GP. Atau ini tuh bisa kita keluarin aja 4 nih, jadi 4 kali nabla GP. Nabla GP-nya kan min 2,2 ya, berarti langsung aja ini min 8,8. Gitu deh, terus dijumlahin. Jadi nabla dari FP GP plus 4 GP. Ini berarti langsung aja min 9,5 ditambahin sama min 8,8. Ini berarti sama dengan min 17,13. Nah, yang tanya kan B-nya doang ya. Jadi B sama dengan 13. Gitu deh. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, mungkin belum ada. Oke. Mungkin bisa lanjut. Oke, sabar. Misalkan fx y sama dengan sekian diberikan vektor arah u dan v. Jika duf x0 y0 sama dengan 10, dv f x0 y0 sama dengan 2. Maka intinya x0 sama y0-nya. Jadi, karena kan DUF x0 y0 itu kan turunan berarah ya, jadi ini sama dengan arah vektor vektor satuan U didotin sama nabla F di x0 y0 gitu. Kita cari dulu karena nabla F itu kan fx, fv ya, atau turunan fungsi terhadap x, turunan fungsi terhadap y. Kita cari dulu aja si fx-nya. Fx-nya berarti kan dari sini diturunin. Terhadap x jadinya 4x plus 2y. Terus cari lagi turunan fungsinya terhadap y. Ini berarti 2x plus 6y. Ya. Terus kan di 0,0 ya. Jadinya fx di x 0, y0. Berarti kan ini jadi 4x0 plus 2y0. Terus fy-nya di x0, y0 ini sama dengan 2x0 plus 6y0. Gitu. Oke, sebentar. Nah, ini berarti kan DUF x0 y0 kan diketahui sama dengan 10 ya.
Terus ini vektor satuan dari U, min 1,0 dibagi sama panjang vektornya. Atau akar min 1 kuadrat tambahin 0 kuadrat. Didotin sama vektor ini kan yang udah didapetin. Jadi 4x0 tambah 2y0, 2x0 tambah 6y0. Gitu, sebentar. Itu kenapa bisa tahu fx fy-nya? Oh, fx fy ini, yang ini turunan fungsinya terhadap x. Ini kan diturunin terhadap x, jadi 4x plus 2y. Nah, ini kan dianggap suatu konstanta ya, jadi kayak 0. Jadi fx sama dengan 4x plus 2y, terus fy-nya 2x tambah 6 gitu. Terus sekarang arah fungsi apa-nya itu kayak ini tinggal dikali aja, didotin aja. Ini kan 10 sama dengan ini kan sama dengan 1 ya. Jadi cuekin aja, jadi ini min 4x0 plus 2y0, terus ditambahin 0 dikali ini kan. 0 dikali berapa pun kan 0. Ya udah, jadi gini aja. Terus sabar. Kita cari lagi untuk si dv, ya dv fd turunan berarahnya lagi. Ini kan berarti kan sama dengan vektor satuan v dikali nabla f di x0, y0. Ini dari soal sama dengan 2, terus vektor satuan v-nya berarti kan 3,4 dibagi sama panjang vektor v-nya akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan, berarti langsung aja 5. Terus ini didotin sama itu 4x0 tambah 2y0. Waduh, sabar. 2y0, 2x0 tambah 6y0. Aduh, gelap. Oke, gitu. Dah. Terus langsung aja kali ke depan. Maksudnya si 5-nya ini pindah ke sini. 10 sama dengan, terus ini berarti 12x0 tambah 6y0, kok koma sih? Ditambahin sama 4 kali 2x0 berarti 8x0 ditambahin sama 24y0 gitu. Ini berarti 10 sama dengan 20x0 ditambahin 30y0. Ini aku bagi 10 di kedua ruas, jadi sama dengan 1 sama dengan 2x0 ditambahin 3y0. Ini tinggal disubstitusi aja, ini anggaplah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Substitusiin aja, substitusi eliminasi gitu kan, 1 dan nanti dapat hasilnya kan. iya. Jadi nanti dapat x0 sama dengan sebentar. X0 sama dengan minus 4. Y0-nya sama dengan 3. Oke, jadi minus 4 sama 3. Sebentar ada ini. Oke. Itu yang kiri bukan 4x0. Oh iya, sorry. Thank you udah diingetin. Ini minus ya. Gini, ada yang mau ditanya lagi? Apa? Iya. Oke, mungkin aku lanjut aja. Intinya orang carikan masing-masing di RLC itu diberikan fx ya, sama dengan sekian, f continue di 5,-2, maka di 5,-2. Oke, berarti karena dia mau continue di 5,-2, berarti nilai limitnya harus ada kan? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya kan? Berarti gini aja, limit x, y menuju 5,-2, jadi y kuadrat plus 2y per y kali x kuadrat minus 5y ditambahin 2 kali x kuadrat minus 5y. Ini kan berarti limit x, y menuju 5,-2
ini pastikan ada yang kecoret gitu kan, supaya nanti si penyebutnya itu pasti substitusiin enggak sama dengan 0. Berarti kan Y plus 2 dikali X kuadrat minus 5Y. Saya coret, jadinya sekian. Nah, atau ini bisa langsung ditulis aja kalau X-Y-nya ini sama dengan Y per X kuadrat minus 5Y. Nah, yang ditanyakan di titik 5, minus 2. Jadinya minus 2 per 5 kuadrat minus 5 kali minus 2. Atau sama dengan minus 2 per 25 ditambahin 10, 35. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Mana X-nya tidak sama dengan X-nya sama dengan 5, X mendekati 5. Sorry, di aku kurang jelas. Referensi tahu dari mana X-nya itu mendekati 5 waktu limit? Oh, ini kan F continue di 5,2. Ah, siap. Siap. Makasih. Oke. Oke, aku lanjut aja. Konsentrasi glukosa pada sebuah keping adalah Fx sama dengan sekian. Suatu bakteri mencari makan dengan cara selalu bergerak ke arah di mana laju perubahan konsentrasi glukosa tertinggi. Oke. Berarti bila bakteri berada di titik P1,2, maka geraknya searah dengan vektor ini. Dengan M adalah, oke. Berarti kita cari si Fx di 1,2 sama Fy di 1,2. Cari dulu si Fx-nya di X, Y kan. Ini turunin si fungsi ini terhadap X. Berarti dapatlah 12X per berapa ya? Oke. 1 plus 6X kuadrat plus 30Y kuadrat. Terus cari turunannya juga terhadap Y. Ini didapatkan 60Y. 60? Iya. Per 1 plus 6X kuadrat plus 30Y kuadrat. Terus, berarti Fx di 1,2-nya ini 12 kali 1, berarti 12 per 127, ya kan? Ya, 127 kuadrat. Terus Fy di 1,2-nya itu 120 per 127 kuadrat. Nah, karena dia itu searah dengan vektor min 2,m, berarti Fx, Fy ini nilainya itu akan sama dengan suatu konstanta dikali sama vektornya. Vektor min 2,m ini kan. Ini tinggal sebutin aja 12 per 127 kuadrat, 120 per 127 kuadrat. Ini sama dengan K kali minus 2, M. Nanti dapatlah K-nya dari yang ini ya. Ini sama dengan K kali minus 2. Jadi dapatlah K-nya sama dengan K-nya sama dengan minus 6 per 127 kuadrat. Nah, cari nilai M-nya berarti kan ini sama dengan K kali M kan. Jadi 120 per 127 kuadrat sama dengan K kali minus 6 127 kuadrat kali M. Berarti M-nya sama dengan minus 20. Gitu. Benar kok. 12X. Kan turunan aturan rantai. Ada yang mau ditanya dulu?
Oh iya. Oh iya benar. Iya, sorry. Thank you, Ti. Ini harusnya minus, karena kan pakai aturan rantai, aku ketinggalan minus di sini. Minus, terus. Oke. Ini plus 6, karena minus kali minus ya. Oke. Terus ini minus. Jadi ini sama minus 20. Yang di kurang minus. Yang di kiri mana? Oh iya benar. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ini karena searah ya. Aku lanjut aja. Misalkan C adalah kurva hasil perpotongan permukaan Z dengan ini sama dengan 4. Kemiringan garis singgung dari kurva ini sama juga idenya kayak yang tadi. Jadi tinggal substitusin aja si Y sama dengan 4 ke persamaan. Ke persamaan bidang ini. Jadi Z sama dengan E pangkat X kuadrat min 16. Udah gitu cari 2Z per 2X-nya. Di titik 4,4,1 ini berarti kan salah tulis. Ini berarti X-nya kan sama dengan di X-nya sama dengan 4 kan. Ini turin dulu 2Z 2X-nya dapatlah 2X E pangkat X kuadrat minus 16. Jadi 2 kali 4 8 terus E pangkat 16 min 16 E pangkat 0 kan 1. Jadi ini sama dengan 8. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, mungkin aku lanjut aja dulu. Tinjau limit fungsi 2 ubah limit X, ini. Standar. Kemiringan garis singgung tuh pasti 2Z per 2X ya? Enggak. Jadi karena ini kemiringan garis singgung, yang dimana dia itu perpotongan antara permukaan Z dan bidang Y. Nah, berarti kan si fungsi itu bakalan didefinisikan pada variabel Z sama X doang kan. Nah, kalau misalkan ininya tuh persamaan bidangnya tuh Z sama dengan sekian, terus ini berpotongan dengan X sama dengan sekian gitu. Itu nanti 2Z per 2Y. Gitu. Oke. Tinjau limit fungsi 2 ubah limit X, Y menuju 0,0. Sekian. Nah, limit tersebut ketika X, Y menuju 0,0 sepanjang Y sama dengan minus 3X. Karena sepanjang garis Y sama dengan minus 3X, langsung aja disubstitusin Y sama dengan minus 3X. Jadi limit X, Y menuju 0,0, karena Y-nya sama dengan minus 3X, berarti kan X pangkat 3 kali minus 3X per X kuadrat plus minus 3 kuadrat dikuadratin. Jadi limit X, Y 0,0 ini min 3X pangkat 4 per ini ketinggalan X minus 3X kuadrat gitu. Ini jadi 10X kuadrat dikuadratin berarti 100X pangkat 4. Udah ini tinggal coret-coret, jadi dapatlah min 3 per 100. Sama, terus ini juga sama. Berarti kan substitusi ya sama dengan 0 ya. Jadi limit X, Y menuju 0,0 ini X pangkat 3 kali 0 per X kuadrat plus 0 kuadrat. Ini berarti kan 0 per
X kuadrat, yang berarti sama dengan 0. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Ya, mungkin bisa aku lanjut aja. Daerah definisi dari fungsi 2 ubah f(x, y) sama dengan ln. Sekian berupa, oke, ini tinggal pakai cara pembaris dari logaritma aja. Kan logaritma itu dalamnya, si ininya itu harus lebih dari 0. Kalau kurang dari 0, ntar dia nggak terdefinisi. Udah, jadi tinggal si 9x kuadrat plus 9y kuadrat minus 4 plus 9 lebih dari 0. Ya, jadi 9x kuadrat plus 9y kuadrat lebih dari 49. Ini aku bagi 9 semua di kedua ruas. Ini kan pertidaksamaan lingkaran ya. Yang dimana ini berarti kan daerah definisi itu kan maksudnya domain ya. Berarti daerahnya itu akan ada di luar lingkaran dengan jari-jari ini kan. Karena kan jari-jarinya kan ini 7/3 ya. Di luar sih jari-jari, di luar lingkaran yang berjari-jari 7/3 kan, karena ini lebih dari tandanya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Kurva ketinggian fungsi f(x, y) sama dengan sekian untuk z sama dengan 2 merupakan lingkaran dengan titik pusat P dan jari-jari R. Oke. Berarti kan f(x, y) sama dengan z sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan 4x plus 5y per x kuadrat plus y kuadrat. Berarti ini 2x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 4x plus 5y. Atau, ini kan aku pindahin semua di sebelah kiri, jadi gini. Oke. Dia berarti kan dari persamaan ini tuh kita ubah bentuknya jadi satu persamaan lingkaran. Bagi 2 aja dulu deh. Bagi 2 ke 2 ruas. Jadi ini x kuadrat plus y kuadrat minus 2x minus 5 per 2y sama dengan 0. Ini berarti x min 1 kuadrat kurang 1 terus y minus 5 per 4 kuadrat kurangin 25 per 16 sama dengan 0. Jadi ini x min 1 kuadrat plus y minus 5 per 4 kuadrat ini sama dengan 41 per 16. Atau kan ini x min 1 kuadrat plus y minus 5 per 4 kuadrat sama dengan 1/4 akar 41 kuadrat. Dah, langsung kelihatan pusatnya berarti kan di 1, alfanya di 1, terus betanya 5/4. Terus R-nya dengan 1/4 akar 41. Akar 41 gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Mungkin belum ada yang mau ditanya. Oke. Sebentar. Ini juga idenya sama kayak yang tadi. Berarti kan karena dia berpotongan dengan kan kemiringan garis singgung kurva perpotongan
bidang ini dengan bidang X sama dengan min 3 di titik ini adalah, berarti kan karena dia perpotongan bidang dengan si X sama si bidang X, berarti nanti tuh do Z per do Y. Jadi substitusin dulu aja, 36Z sama dengan 4 kali minus 3 kuadrat plus 9 Y kuadrat. 9 Y kuadrat. Nanti Z sama dengan berapa sih? 36 min 36. Ya, oke. Terus nanti do Z per do Y di titik 3,6,10, berarti kan Y-nya sama dengan min 6 ya. Tinggal diturunin aja. Berapa? Sabar. Oke, 1 plus Y kuadrat per 4. Iya nggak sih? Iya, salah. Setengah Y. Terus Y-nya sama dengan minus 6, Y sama dengan minus 3 berarti. Kemiringan garis singgungnya. Oke. Yang kedua, ini kan garis singgung kurva perpotongan 36Z sama dengan sekian, dan bidang X sama dengan minus 3, di titik minus 3, minus 6, 10 akan melalui bidang XZ di titik A, B, C. Terus yang ditanyakan nilai A, B, dan C-nya. Oke, masih sama. 36Z sama dengan 4X kuadrat plus 9Y kuadrat kan. Substitusin aja dulu, X-nya sama dengan minus 3, nanti kan dapatlah Z-nya sama dengan 1 per 1/4 Y kuadrat kan. Nah, kita cari dulu sih ininya, fungsi parameternya. Ya, parametrik. Dengan misalin dulu sih Y sama dengan T. Y sama dengan T, nanti kan Z-nya berarti sama dengan 1 plus 1/4 T kuadrat. Gitu. Terus fungsi parameter, ini kita definisinya aja di RT gitu kan. Terus X-nya kan tadi min 3 ya, karena di X sama dengan minus 3. Terus Y-nya itu kan tadi kita misalin T. Terus Z-nya 1 plus 1/4 T kuadrat. Gitu. Terus cari arahnya. Vektor arahnya. Oke, cari vektor arahnya. Arah. Turunin sekali. Berarti nanti kan min 3 diturunin 0, terus T diturunin 1, terus 1 plus 1/4 T kuadrat diturunin T per 2. Terus, di sini kan kita lihat, dia kan di titik min 3, min 6, 10 ya. Nah, ini kan di min 3, T, min 3, T, 1 plus 1/4 T kuadrat. Berarti kan T-nya sama dengan minus 6. Dari sini. Ini kan T terus ini. Minus 6. Terus, oke. Oke, berarti vektor arahnya ini jadinya 0,1, min 6 per 2, min 3. Gitu deh. Terus, kita cari si titik A, B, C-nya itu dari ini, sabar. A, B, C itu si fungsi parameternya. Iya, fungsi parameternya min 3. Bukan deh. Titiknya min 3, min 6,10. Terus ditambahin sama si vektor arahnya. Dikaliin sama T. Ya kan? Ya.
Berarti nanti A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan min 6 plus T, terus C-nya sama dengan 10 min 3T. Nah, terus karena karena si ini di soalnya akan melalui bidang X, Y, berarti kan si Y-nya sama dengan 0 kan, dia melalui bidang bidang XZ, berarti si Y-nya sama dengan 0 kan. Atau si B-nya ini sama dengan 0 kan, karena dia yang di Y-nya itu kan. Jadi B sama dengan 0, sehingga T-nya sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan minus 3, terus B-nya sama dengan 0, terus C-nya sama dengan 10 dikurangin 3 kali 6, min 8. Jadi A-nya minus 3, B-nya 0, C-nya minus 8. Udah, ada yang mau ditanya dulu? Oke. Mungkin aku lanjut dulu aja. Sebentar. Ada nggak? Oke, agar limit X, Y menuju 1, B ini sama dengan 12, maka limit B dan D, maka nilai B dan D berturut-turut adalah, berarti kan kalau limit gitu tuh antara kecoret atau enggak L'Hopital gitu kan. Cuman di sini pastinya main coret. Ini XY minus 1 ya. Langsung aja Y. Terus ini minus 12X. Itu 1D kan, terus aja D. Terus ini 2X minus 2. Sama dengan 12. Nah, ini kan kalau misalkan kita substitusiin ya, X-nya 1, ntar 2 minus 2, ntar penyebutnya itu sama dengan 0. Yang ngebuat limitnya nggak terdefinisi. Jadi kan pasti si penyebutnya ini bakalan kecoret nih sama si pembilangnya. Jadi limit X, Y menuju 1, B ini kalau kita lihat di sini kan Y-nya bisa dikeluarin ya. Jadi X min 1. Terus ini min 12X plus D ya. Terus ini 2 kali X min 1. Nah, sama dengan 12. Sabar. Plus D sama dengan 12. Nah, supaya X min 1 yang ada di pembilangnya ini bisa keluar, berarti kan min 12X plus D ini harus didefinisiin sebagai K dikali X min 1. Nah, kayak mungkin kan pastinya min 12 nggak sih? Iya, min 12. Jadinya terus intinya D-nya plus 1. D-nya plus 12. Jadi D-nya plus 12, ya 12, sorry. Ya. Berarti kan ini min 12X plus 12. Jadi D-nya sama dengan 12. Gitu. Terus lanjutin lagi di sini. Oke, limit X, Y menuju 1, B. Berarti ini kan Y kali X min 1, terus minus 12 kali X min 1. Per 2 kali X min 1. Sama dengan 12. Oh, langsung aja deh. Ini bisa langsung coret aja X min 1-nya. Terus, berarti kan nanti sisa Y limit X, Y menuju 1, B. Ini Y minus 12 per 2. Sama dengan 12. Ini jadinya B minus 12 sama dengan 24. Terus jadinya B-nya sama dengan 36. Tapi nggak ada jawabannya. Gitu.
Ada yang mau? Ya, B sama dengan 36. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke, mungkin aku lanjut aja. Sabar. Oh, oke. Ada yang nanya, tadi dapat minus 12x plus D sama dengan K kali X min 1, dari mana? Jadi, yang ini. Karena kan, kalau misalkan kita lihat dari bentuk ini, itu kan kita pengen si X min 1-nya ini kecoret kan? Berarti si min 12x plus D-nya ini, mau aku ubah bentuknya supaya mengandung X min 1 gitu. Jadi, min 12x plus D sama dengan K kali X min 1 kan. Terus K yang mungkin, berarti kan min 12 ya, karena ini min 12x. Si konstanta X-nya itu min 12, berarti kan K ini pastilah min 12 juga gitu. Jadi min 12x plus 12, terus nanti D-nya sama dengan 12. Oke, sama-sama. Misalkan fxy sama dengan sekian, kontinu di seluruh bidang xy. Oke. Maka nilai dari G 3,1. Oke. Aku misalnya kayak gini kali ya. Limit x, y, terus menuju t, t per 3. Jadi, kan x-nya sama dengan x-nya kan sama dengan 3y ya. Karena kan ini mau ngebuktiin kalau misalkan dia di x sama dengan 3y ini juga terdefinisi atau ada nilainya gitu kan. Jadi kalau misalkan x, y menuju berarti x, y-nya kan aku misalkan x sama menuju t, terus berarti kan y-nya menuju t per 3 kan, karena x sama dengan 3y. Berarti kan y itu x per 3 atau kan kalau di sini aku misalin t, jadi t per 3. Ini 9y kuadrat minus x kuadrat. 6y minus 2x. Ya kan? Ya. Terus limit x, y. Nah, ini kan yang atasnya bisa difaktorin ya. Jadi 3y minus x dikali 3y plus x. Ini jelek. 3y plus x. Per, ini duanya bisa dikeluarin jadi 3y minus x. Terus bisa dicoret. Jadi limit x, y, t, per 3, itu sama dengan 3y plus x per 2. Atau, disubstitusiin jadi 3 kali t per 3 kan t ditambahin t. Berarti 2t per 2 atau t. Nah, ini kan atau bisa aku tulis aja G t, t per 3 ya. Iya. Ya sih. Iya ya. Nah, berarti kan ini 3,1 ya. Jadi t-nya sama dengan 3. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, mungkin bisa aku lanjut. Turunan berarah. Turunan berarah fungsi f di titik 1,3 dalam arah 5i plus 12c adalah minus 12 per 13. Dan dalam arah itu sama dengan 2 per 13. Turunan berarah fungsi f dalam arah 4i plus 3c adalah, berarti kan di sini, gini aja deh, si ini
aku misalin adalah satu arah vektor U, terus yang ini misalin arah vektor V gitu ya. Terus yang ini arah vektor W gitu. Dengan turunan berarahnya F di P, jadi P-nya ini 1,3 dari sini. Ini sama dengan vektor satuan U didotin sama nabla, ya. Atau langsung aja deh, kan nabla F P itu sama dengan, anggaplah Fx, Y lah ya. Ini mana turunannya terhadap, turunan fungsinya terhadap X, turunan fungsinya terhadap Y. Tulis gini. Oke. Terus, ini kan nilainya turunan berarah yang ini, min 22/13 ya. Jadi min 22/13, ini sama dengan vektor satuan dari U-nya berarti 5,12. Dibagi sama panjang vektornya, akar 5 kuadrat tambahin 12 kuadrat, langsung aja 13. Terus ini Fx, Fy. Kenapa keriting? Fy. Terus, selanjutnya untuk turunan berarah pada vektor V ini. Berarti kan vektor satuan V didotin sama Fx, Fy. Jadi dia nabelanya sama. Terus, vektor satuan dari V-nya berarti kan 5,-12. Terus dibagi sama panjang vektornya, sama 5 kuadrat ditambahin minus 12 kuadrat diakarin 13. Terus ini didotin Fx, Fy. Ini sama dengan 2/13. Nah, ini langsung coret aja. Terus, jadinya ini kan min 22 sama dengan 5Fx ditambahin 12 Fy. Terus yang ini juga bisa coret aja 13-nya. Jadi 2 sama dengan 5Fx dikurangin 12 Fy. Ini anggaplah persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Tinggal disubstitusiin aja si persamaan substitusi dan eliminasi persamaan 1 dan 2-nya, nanti didapat Fx. Sabar. Fx-nya sama dengan sama dengan 0 ya? Enggak sih. Sama dengan 0. Enggak deh. Tambahin 10 ini 10. Ini 1 deh. Iya enggak sih? Benar. Oh ya, minus 2 deh. Terus Fy-nya sama dengan minus 1. Kenapa 22/13? Yang ini, mana sih? Oh ini. Ini minus 22/13, karena turunan berarahnya. Jadi kan turunan berarah fungsi F di titik 1,3 dalam arah ini, dalam arah vektor U, itu sama dengan min 22/13. Nah, ini aku cari turunan berarahnya yang vektor U-nya. Oke. Oke, dapatlah Fx sama dengan minus 2 dan Fy-nya sama dengan minus 1. Oke, selanjutnya yang ditanya di soal kan turunan berarah pada arah vektor W ya. Jadi, dw Fp. Berarti vektor satuan W didotin sama Fx, Fy yang udah kita dapat, jadi min 2, min 1. Gini aja dulu deh. Fx, Fy. Terus, vektor satuan dari W-nya berarti 4,3. Per panjang vektornya berarti kan 5 kan, akar 4 kuadrat tambahin 3 kuadrat. Terus didotin sama Fx, Fy-nya, berarti min 2, min 1. Ini jadi
adalah 4/5 min 8/5 ya. Min 8/5 min 3/5. Itu sama dengan min 11/5. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Sebentar. Oke. Mungkin bisa aku lanjut aja. Diketahui fx-nya sama dengan len sekian. Turunan parsial pertama di titik 2,1. Turunan parsial pertama berarti langsung aja si fx-nya berapa, terus f-nya berapa di titik 2,1. Sebentar. Oke. Berarti fx-nya, fx di x, y-nya dulu. Turunan fungsi terhadap x berarti 6x per 3x kuadrat plus 8x. Terus kalau dia di titik 2,1 kan berarti 6 kali 2, 12. Per 3 kali 4, 12 tambahin, ya nggak sih? 12 tambahin 16, iya benar. 12 per 28. Atau ini sama dengan bagi 4, 3/7. Benar kan? Salah. Ini ada 8 ini. Terus ini 8 dikali, ini 8, iya 8. Ini 20 per 28, jadi dibagi 4 di kedua ruas, jadi 5/7. Iya. Terus cari lagi turunan Y di X, Y, jadi 8X per 3X kuadrat plus 8X. Disubstitusiin, kan dia di titik 2,1, berarti 8 kali 2, 16 per, langsung aja ini 12 per 8, 12 per 16 atau 8 ya. Jadi dibagi 4, 4/7. Jadi turunan parsialnya di 5,7,47 gitu. Sebentar, ini aku kecilin dulu. Ini aku anggap nomor 1, terus ini nomor 2 kali ya. Sebentar. Pembilangnya bukannya 6x plus 8y. Oh iya, ini kehapus. Iya, lupa tulisnya. Oke, thank you. Nah, selanjutnya, ini diberikan titik A, B, C, terus f adalah fungsi dua variabel dengan turunan parsial yang kontinu. Apabila fungsi berarah f di A dengan arah vektor AB adalah 12, dan turunan berarah f di A dengan arah vektor AC adalah minus 12, maka vektor gradien f di A adalah nabla FA sama dengan NI plus NJ, di mana turunan berarah FO. Oke. Mungkin ini kepisah. Ini harusnya nomor 3 berarti. Ini mungkin yang ditanya di soal itu M-nya berapa, N-nya berapa gitu kali. Terus kalau yang ini yang ditanya di soal nomor 3 kan turunan berarah fungsi f di A terkecil terjadi dalam arah vektor satuan U dengan besar turunan berarahnya sama dengan R. Oke, berarti ini yang tanya di soal PQR-nya berapa? Oke. Oke. Karena ini mau nyari
nilai dari ya MN ini yang dimana nablanya, kita cari dulu si arah vektor AB. Nah, arah vektor AB itu kan pastinya B minus A ya. Itu udah ada di soal, B-nya berapa dan A-nya berapa, 5 kurang 2, 3. Dan 3 kurangin minus 1 sama dengan 4. Gitu. Terus, langsung aja berarti turunan berarahnya di A sama dengan vektor satuan AB didoatin sama nabla FA kan. Atau ini kan berarti 3,4, vektor satuannya 3,4 dibagi sama panjangnya. Bagi 5 didoatin sama nablanya yang dimana M,N. Ini sama dengan, dari soal ini sama dengan 12. Sebut saja 12. Oke, berarti 60 sama dengan 3M plus 4N. Iya. Terus, selanjutnya cari arah vektor dari AC. Berarti kan C minus A. Sama udah ada di soal juga, C-nya 5,5 dan A-nya sama dengan, dan A-nya 2,1, berarti 5 kurang 2, 3. Min 5 dikurangin min 1, berarti min 4. Oke, berarti turunan berarahnya vektor satuan dari AC didoatin sama nablanya. Ini dari soal diketahui apa sih? Turunan berarahnya itu minus 12 kan. Jadi minus 12 sama dengan 3, minus 4 per 5, panjang vektornya kan 5. Terus didoatin sama nablanya M,N. Ini dapatlah minus 60 sama dengan 3M minus 4N. Gitu. Terus nanti, ini yang persamaan pertama, ini persamaan kedua, substitusi dan eliminasi aja persamaan 1 dan 2, nanti didapetin M-nya sama dengan 0. Dan N-nya sama dengan 15. Kan? Iya, 15. N-nya sama dengan 15. Udah dapat yang ini. Terus selanjutnya, yang ketiga, itu turunan berarah F di A terkecil. Ya, berarti dia mau si turunan berarahnya itu minimum. Oke, berarti DU FA sama dengan vektor satuan U didoatin sama M,N yang tadi. Berarti ini kan R ya. Terus U-nya itu P,Q per akar. Jadi karena si dari soal itu dibilangnya vektor satuan U. Berarti si panjang vektor U-nya sama dengan 1. Jadi nanti ini per 1 gitu. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Terus ini dot 0,15. Berarti R-nya sama dengan 15Q. Atau Q-nya sama dengan 15 per R. Nah, di soal dia mau si R-nya ini minimum. Nah, kan karena dia vektor satuan ya tadi itu. Jadi panjang vektornya itu kan sama dengan 1 ya. Kita substitusiin aja. R minimum. Berarti P kuadrat ditambahin 15 per R kuadrat. Sama dengan 1. Nanti salah kebalik. Ini harusnya R per 15. Oke. Ini R per 15 terus kuadrat. Oke, jadi ini R kuadrat sama dengan 225
min 225 P kuadrat. Terus nanti R-nya sama dengan plus minus 15 akar 1 min P kuadrat. Gitu. Terus, sebentar. Nah, karena kita mau cari R-nya minimum, berarti cari turunannya disamakan 0 kan, dr per dp sama dengan 0. Yang dimana berarti dr per dp-nya berarti nih plus minus berapa ya, 30p, ini dr per dp, plus minus 30p per akar 1 minus P kuadrat sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0. Nah, saat P-nya sama dengan 0, kita substitusin lagi di sini, kan jadinya akar, salah. Gini, jadi Q kuadrat sama dengan 1 kan, berarti Q-nya plus minus 1. Nah, saat Q-nya sama dengan 1, R-nya itu substitusin di sini, kalau Q-nya sama dengan 1, berarti R-nya sama dengan 15 kan. Nah, saat Q-nya sama dengan minus 1, R-nya sama dengan minus 15. Gitu. Nah, jadi yang dipakai, karena dia mintanya R-nya minimum, berarti yang dipakai yang ini. Jadi, Q-nya sama dengan minus 1 dan R-nya sama dengan minus 15. P-nya tadi 0. Jadi, P sama dengan 0, Q sama dengan minus 1, dan R sama dengan minus 15. Ada yang mau ditanya dulu? dr per dp, karena mau cari R minimum. Dari sini. Jadi, dr per dp sama dengan 0. Oke. Mungkin bisa aku lanjut aja. Sebentar. Mungkin ini kebawahin lagi supaya nggak berantakan. Oke. Perhatikan sketsa kurva ketinggian berikut. Manakah persamaan bawah ini yang mempresentasikan kurva ketinggian tersebut? Nah, kalau kita lihat dari gambar kurvanya, ini kan parabola ya. Nah, yang dimana kalau persamaan parabola itu X parabola itu X sama dengan Y kuadrat tambah C atau Y sama dengan X kuadrat tambah C gitu. C ini kan konstanta. Nah, ini terjadi kalau dia vertikal. Ini terjadi kalau dia horizontal. Terus kalau misalnya ini terjadi kalau dia vertikal. Nah, ini kan horizontal ya. Jadi bentuknya yang ini. Nah, si Z ini kan suatu konstanta kan. Jadi ya langsung ketahuan deh kalau misalkan kalau persamaan yang cocok untuk kurva ini ya pasti yang D ini. Nah, kalau si A ini tuh bentuknya itu kurang lebih tuh kayak gini nih. Yang A. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang B itu tuh kan kalau kita lihat itu bentuknya pasti hiperbola kan. Terus yang C itu bentuknya patah gitu. Kalau karena ya gitu deh. Pokoknya bentuknya kurang lebih kayak gitu.
Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Mungkin karena belum ada, langsung lanjut aja. Misalkan fx, yz. Fx, yz sama dengan sekian, dan diketahui bahwa fx-nya sama dengan sekian, dan fy-nya sama dengan sekian, dan fz-nya sama dengan sekian. Oke, maka A adalah, nah ini kan tinggal turunin aja ya, fx dx, yz. Turunin fungsinya terhadap x, berarti 2a x, y. Ya, ditambahin, oh udah. Nah ini kan sama dengan 4x, y. Berarti A-nya sama dengan 2. Terus, selanjutnya, Fy sama dengan Fy turunan fungsi terhadap Y-nya, berarti kan ini AX kuadrat. Ya, AX kuadrat plus BZ. Sama dengan 2X kuadrat plus 4Z. Berarti kan ini A-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan, B-nya sama dengan 4. Terus, turunan fungsinya terhadap Z, berarti BY, udah. Ya kan? Oh, BY plus C. BY plus C. Sama dengan 4Y plus 2. Ini, B-nya C-nya berarti sama dengan 2. Udah. Sesuai sama si jawaban yang, ini kunci jawabannya. 2, 4, dan 2. Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Mungkin belum ada yang mau ditanya untuk soal ini. Oke. Aku langsung lanjut aja untuk ke soal berikutnya. Oke, ini diberikan fungsi fx-y sama dengan sekian, limit fx-y untuk x-y mendekati 1,0 sepanjang garis ini adalah A18. Langsung aja limit x, y menuju 1,0 kan. Terus ini untuk ini dulu deh, untuk yang sepanjang garis x sama dengan 4y plus 1 ya. Substitusin aja x sama dengan 4y plus 1, jadi 4y plus 1 dikali y dikurangin y per 4y plus 1 kurangin 1 dikuadratin plus 2y kuadrat. Ini jadi 4y kuadrat plus y minus y berarti 4y kuadrat. Terus 4y dikuadratin 16y kuadrat tambahin 2y kuadrat berarti 18y kuadrat. Aduh. Y kuadrat per 18y kuadrat. Ini tinggal dicoret-coret aja, didapatlah 4 per 18 ya. Nah, kan itu dari soal nilainya sama dengan A per 18. Jadi dapatlah A-nya sama dengan 4. Terus, cari B-nya kan. Kan yang ditanya di soal A plus B. Limit X, Y menuju 1,0. Ini berarti kan untuk yang parabola X sama dengan 4y kuadrat plus 1. Limit X, Y menuju 1,0. Substitusin aja sama kayak tadi 4y kuadrat plus 1 dikali y dikurangi y per 4y kuadrat plus 1 minus 1 kuadrat plus 2y kuadrat. Ini sama dengan limit X, Y menuju 1. Ini salah. Ini ketinggalan satunya. 1,0. 1,0. Ini 4y kuadrat ditambahin 1 kali y minus y. Berarti 4y pangkat 3. Iya. Terus, ini jadi 16. Y pangkat 4 plus 2y kuadrat. Oke. Nah, ini kan bisa kita coret gitu kan y kuadratnya.
bisa saling menghilangkan. Jadi limit X, Y menuju 1,0 ini sama dengan 4Y per 16 plus 2. Salah. 16Y kuadrat plus 2. Nah, ini kan substitusiin Y-nya yaitu 0. Di bawah atasnya 0 per 2 sama dengan 0. Oh, sama dengan B kan? B per 18B. Jadi B-nya sama dengan 0. Nah, yang tanya salah kan A plus B. Jadi 4 tambahin 0 sama dengan 4. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Ini sisa 2 soal kalau nggak salah. Nggak, sisa soal ini. Oke, sisa 1 soal. Diberikan titik A, B, C. Nah, ini dia juga mirip kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan nabelanya M, N, ya ini A, B. Oke, kita cari dulu arah vektor dari AB. Itu B minus A, terus B-nya 5,6, A-nya 2,2, berarti arah vektornya adalah 3,4. Terus, cari turunan berarahnya di A ya. Ya. Ini berarti, apa sih namanya? Vektor satuan AB didotin sama nabla dari FA. Berarti ini sama dengan 4 dari soal. Jadi kan turunan berarah arah vektor AB-nya adalah 4. Ini 4 sama dengan 3,4 per 5. Panjang vektornya kan 5. Terus didotin sama nabelanya berarti A, B. Terus lanjut untuk arah vektor AC berarti kan C minus A. C minus A berarti ini sama dengan C-nya 5,-2 dan A-nya itu berarti 3,-4. Sama, langsung aja di turunan berarahnya. Berarti vektor satuan dari AC didotin sama nabelanya juga. Ini sama dengan minus 4 dari soal. Terus, ini berarti 3,-4 per panjang vektornya. Terus didotin sama A, B. Terus, oke. Nah, dari yang ini, dari ini sama ini, itu kan bisa jadi satu persamaan. Jadinya 20 sama dengan 3A plus B. 3A plus 4B. Ini persamaan yang pertama. Terus yang keduanya, berarti minus 20 sama dengan 3A minus 4B. Ini persamaan yang kedua. Substitusiin aja, sama kayak tadi. Persamaan 1 dan 2-nya, didapatlah berapa ya? A-nya sama dengan 0. Ya, B-nya sama dengan 5. Udah, oke. Terus, selanjutnya, turunan berarah fungsi F di A terkecil. Oke. Ini juga mirip, tapi tadi yang terkecil kan turunan berarah sama dengan R ya. Ini sama dengan E. Oke, jadi langsung aja berarti DU. F. Berarti ini sama dengan vektor satuan U didotin sama nabelanya. Nabelanya tadi yang A, B itu. Vektor satuan dari U-nya kan berarti C, D, yang dimana panjang vektornya berarti, karena dia vektor satuan ya. Ini vektor satuan berarti panjangnya sama dengan 1. Terus didotin sama A, B-nya kan tadi 0,5. Ini sama dengan E. Berarti E sama dengan 5D. Atau D sama dengan E per 5. Nah, sama kayak tadi, mau cari E minimum. Berarti
kan dari si vektor satuannya ya kan C kuadrat, akar C kuadrat tambahin D kuadrat sama dengan 1. Berarti akar C kuadrat ditambahin E per 5 dikuadratin sama dengan 1. Sehingga ini berarti salah. Ini berarti E-nya sama dengan E kuadrat sama dengan 25 minus 25 C kuadrat. Dan E-nya sama dengan berarti plus minus 5 akar 1 min C kuadrat. Terus, karena kita mau cari E minimum, berarti kan turunan E-nya terhadap C ya. Jadi didapatlah ini plus minus 10C per akar 1 min C kuadrat. Ini sama dengan 0. Jadi C-nya sama dengan 0. Nah, ketika C sama dengan 0, dari yang C kuadrat tambah D kuadrat kan sama dengan 1 ya. Berarti D kuadratnya sama dengan 1. D-nya plus minus 1. Saat D sama dengan 1, E-nya sama dengan 5. Substitusi ke sini. Terus saat D-nya sama dengan minus 1, E-nya sama dengan minus 5. Gitu, karena yang dimintanya E-nya minimum, jadi kita ambil yang ini. Jadi didapatlah yang ditanya C-nya mana? Oh ini. C sama dengan 0, D sama dengan minus 1, dan E sama dengan minus 5. Gitu. Udah. Iya, benar. E-nya minus 5 sama minus 5, karena minimum diambil yang minus 5. Oke. Karena soalnya udah habis, jadi sudah selesai. Aku stop share dulu. Dapat C sama dengan 0-nya dari mana ya? Oh, turunannya sama dengan 0. Siap. Oh, oke. Mungkin selesai sampai sini aja. Makasih banyak yang udah join. Oke. Sama-sama.